Halo semuanya, selamat bertemu kembali. Masih di bab 1 mengenai rangkaian arus searah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas topik mengenai hukum 1 Kirchhoff dan juga hukum 2 Kirchhoff. Topik ini dapat kamu temukan pada buku paket kita di halaman 5-34. Berikut ini adalah penjelasan mengenai topik hukum 1 Kirchhoff dan juga hukum 2 Kirchhoff. Silakan dipahami dengan baik. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi, arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan sigma I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar dari titik percabangan. Contohnya, terdapat 4 buah arus listrik yang mengalir pada suatu kawat penghantar di mana I1, I2, I3 masuk ke suatu titik percabangan dan I4 keluar dari titik percabangan tersebut. Apabila kita terapkan pada titik percabangan ini hukum 1 Kirchhoff, di mana sigma I yang masuk pada titik percabangan ini sama dengan sigma I yang keluar, maka kita akan dapatkan besarnya arus I1 ditambah besarnya arus I2 ditambah besarnya arus I3 sama dengan besarnya arus I4. Hukum 2 Kirchhoff berbunyi, total tegangan atau beda potensial pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Hukum 2 Kirchhoff ini dapat diterapkan pada suatu rangkaian tertutup 1 loop ataupun rangkaian tertutup 2 loop ataupun lebih dari 2 loop seperti ini. Dalam penggunaan hukum 2 Kirchhoff ini, ada beberapa aturan yang harus diterapkan ketika mengerjakan soal-soal mengenai hukum 2 Kirchhoff ini. Untuk lebih jelasnya dalam penggunaan aturan-aturan yang dipakai dalam pengerjaan soal-soal mengenai hukum 2 Kirchhoff ini dapat dilihat pada pengerjaan soal berikut ini. Perhatikan contoh 1.4 yang ada di halaman 16 di buku paket kita. Dari rangkaian berikut, tentukanlah A. Kuat arus listrik, I. B. Beda potensial antara titik C dan titik D atau VCD. C. Potensial titik D atau VD. Diketahui pada soal ini, epsilon 1 atau beda potensial 1 sebesar 12 volt dan hambatan dalam atau R1 sebesar 1 ohm. Kemudian, epsilon 2 atau beda potensial 2 sebesar 2 volt dan hambatan dalamnya atau R2 sebesar 1 ohm. Epsilon 3 atau beda potensial 3 sebesar 4 volt dan hambatan dalam R3 sebesar 1 ohm. Hambatan resistor atau R sebesar 2 ohm. Yang ditanya pada soal ini ada 3 hal. Yang A, tentukan besar kuat arus listrik I yang mengalir pada rangkaian tersebut. Yang B, besarnya beda potensial antara titik C dan titik D atau VCD. Pertanyaan C, besarnya beda potensial di titik D atau VD. Untuk mengerjakan soal ini, kita dapat melihat bahwa rangkaian tertutup tersebut, arah arus yang mengalir sudah ditetapkan bergerak searah jarum jam. Kemudian, kita lakukan pemisalan arah perputaran loop searah dengan jarum jam. Untuk pertanyaan A, kita dapat menerapkan hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian tersebut. Bila kita meninjau loop ABCDA, maka kita akan mendapatkan bentuk persamaannya menjadi min epsilon 1 dikurang epsilon 2 ditambah epsilon 3 sama dengan I dikali buka kurung R tambah R1 tambah R2 ditambah R3 tutup kurung. Epsilon 1 dan epsilon 2 bernilai negatif dikarenakan aturan yang berlaku menyatakan bahwa tegangan akan bernilai negatif bila ketika memutar loop ditemukan kutub negatif tegangannya terlebih dahulu. Lalu di sini kita masukkan angka yang diketahui ke dalam persamaan ini. Kemudian kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan besarnya arus sebesar min 2 ampere. Tanda negatif pada arus itu menyatakan bahwa arus yang sebenarnya mengalir berlawanan arah dengan arah yang telah ditentukan pada gambar tersebut. Jadi itu tidak masalah. Yang kita perlukan adalah besarnya arus tersebut. Kemudian untuk menjawab pertanyaan B, kita dapat menggunakan persamaan PCD sama dengan sigma E ditambah sigma I kali R. Persamaan ini digunakan apabila kita menemukan suatu rangkaian di mana rangkaian tersebut tidak tertutup. Dalam hal ini, rangkaiannya terbuka.
Jadi tegangan pada PCD itu adalah tegangan akibat rangkaiannya terbuka. Untuk menyelesaikannya, kita tinggal menghitung besarnya E dan besarnya I kali R pada titik C dan D. Di sini kita mendapatkan PCD sama dengan epsilon 3 ditambah I kali R3. Kita masukkan angka yang diketahui ke dalam persamaan ini, maka kita akan dapatkan nilai PCD-nya sebesar 6 volt. Untuk menjawab pertanyaan C, kita dapat melihat rangkaian tersebut. Titik C dihubungkan dengan tanah atau digroundkan. Apabila suatu rangkaian digroundkan, itu artinya tegangan pada titik tersebut bernilai 0. Jadi, tegangan PCD itu dapat dirumuskan sebagai VC dikurang VD. Dalam hal ini, VC-nya adalah 0 dan VD-nya adalah 6. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan bahwa besarnya tegangan D adalah sebesar minus 6 volt. Pada contoh soal berikut, terdapat suatu rangkaian tertutup, di mana pada rangkaian ini diketahui epsilon atau beda potensial pada rangkaian tersebut sebesar 6 volt, di mana hambatan dalamnya atau R sebesar 1 ohm. Lalu, hambatan R1 bernilai 2 ohm, hambatan R2 bernilai 3 ohm, dan hambatan R3 bernilai 6 ohm. Pada soal ini, yang ditanyakan adalah berapakah besar tegangan A atau VA. Untuk menjawab soal ini, yang pertama kali kita lakukan adalah memisalkan arah perputaran loopnya. Di sini, kita misalkan saja arah perputaran loopnya searah jarum jam. Kemudian, kita terapkan hukum Kirchhoff 2 pada soal ini, di mana sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan persamaan epsilon sama dengan I dikali buka kurung R dalam ditambah R1 ditambah R2 ditambah R3 tutup kurung. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini. Lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan besarnya arus yang mengalir pada rangkaian tersebut sebesar 0,5 ampere. Kemudian kita hitung nilai tegangan AB-nya dengan menggunakan persamaan VAB sama dengan sigma E tambah sigma I kali R. Persamaan ini digunakan untuk rangkaian terbuka. Dari persamaan ini kita akan mendapatkan bahwa nilai VAB sama dengan I kali R3. Bila kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini lalu kita lakukan perhitungan, kita akan mendapatkan nilai VAB-nya sebesar 3 volt. Kemudian titik B itu kan dihubungkan dengan tanah, artinya digroundkan. Itu bermakna tegangan di titik B atau VB bernilai 0. Maka nilai dari VAB adalah VA dikurang VB. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, maka kita akan mendapatkan nilai VA-nya sebesar 3 volt. Maka jawaban yang tepat untuk menjawab soal ini adalah opsi yang C. Perhatikan contoh 1.8. Contoh soal ini ada di buku paket kita di halaman 25. Terdapat suatu rangkaian tertutup, di mana diketahui epsilon 1 nilainya 3 volt, hambatan dalamnya atau R1 sebesar 1 ohm, kemudian epsilon 2 sebesar 12 volt, dan hambatan dalamnya R2 sebesar 1 ohm. Kemudian, hambatan R1 bernilai 2 ohm. Hambatan R2 bernilai 3 ohm. Hambatan R4 bernilai 4,5 ohm. Yang ditanyakan pada soal ini adalah tentukan besarnya tegangan antara titik A dan B atau VAB. Untuk menjawab soal ini, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, kita tentukan dulu arah arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Di sini, arus akan mengalir dari kutub positif sumber tegangan, kemudian bergerak mengelilingi rangkaian tertutup. Lalu, tinjau satu titik percabangan. Di sini, saya tetapkan titik P sebagai titik percabangan yang akan ditinjau. Lalu, dilakukan pemisalan arah loop. Untuk loop yang pertama, arah perputarannya dimisalkan searah jarum jam. Untuk loop yang kedua, dimisalkan berputar searah jarum jam juga. Kemudian, kita terapkan hukum 1 Kirchhoff pada titik P, di mana jumlah arus yang masuk pada titik percabangan P harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Dari gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa besarnya arus yang masuk adalah I3, nilainya sama dengan I1 ditambah I2. Ini kita jadikan sebagai persamaan yang pertama. Kemudian, kita terapkan hukum 2 Kirchhoff pada setiap loop, di mana sigma E ditambah sigma I kali R harus sama dengan 0. Pada loop yang pertama, di mana loopnya berputar searah jarum jam, apabila kita terapkan hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian loop yang pertama ini, kita akan mendapatkan sebuah persamaan di mana min epsilon 1 ditambah E2 ditambah I1
buka kurung R4 ditambah hambatan dalam R1 ditambah R1 tutup kurung dikurang I2 dikali hambatan dalam R2 sama dengan 0. Bila kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, maka kita akan dapatkan sebuah persamaan di mana 6I1 dikurang I2 sama dengan min 9. Ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Kemudian, pada loop 2, bila kita terapkan hukum 2 Kirchhoff pada loop tersebut, maka kita akan mendapatkan persamaan di mana min epsilon 2 ditambah I2 dikali hambatan dalam R2 dikurangi I3 dikali R4 sama dengan 0. Lalu kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, kemudian kita ganti I3-nya dengan persamaan yang pertama. Lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan sebuah persamaan di mana 9I1 ditambah 11I2 sama dengan 24. Ini kita sebut sebagai persamaan yang ketiga. Kemudian kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Pada persamaan 2, bila kita kali 11, kita akan mendapatkan nilai 66I1 dikurang 11I2 sama dengan min 99. Kemudian pada persamaan ketiga, 9I1 ditambah 11I2 sama dengan 24. Kita tambahkan kedua persamaan ini, maka kita akan mendapatkan nilai 75I1 ditambah 0 sama dengan minus 75. Dari sini kita akan mendapatkan besarnya I1 sebesar min 1 ampere. Tanda negatif pada I1 menyatakan kalau arah arus yang sebenarnya bergerak berlawanan arah dari arus yang sudah ditetapkan. Kemudian, untuk mendapatkan nilai I2, kita bisa mensubstitusikan nilai I1 ke persamaan 2. Ini adalah persamaan yang kedua. Kita masukkan nilai I1 tadi, kemudian kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai I2 sebesar 3 ampere. Lalu, untuk mendapatkan nilai I3, kita bisa mensubstitusikan nilai I1 dan I2 ke persamaan yang pertama. Ini adalah persamaan yang pertama tadi. Lalu kita masukkan nilai I1 dan I2 ke dalam persamaan ini. Maka, kita akan dapatkan nilai I3 sebesar 2 ampere. Bila kita sudah menemukan nilai I3-nya, maka kita bisa menentukan besarnya tegangan VAB. Tegangan PAB dapat dinyatakan dengan persamaan I3 dikali R4. Hal ini berdasarkan hukum Ohm. Lalu kita masukkan nilai I3 dan I4 ke dalam persamaan tersebut, maka kita akan memperoleh nilai tegangan VAB sebesar 9 volt. Berikut ini adalah contoh soal yang terdapat pada uji kompetensi 1.1 nomor 2. Soal ini dapat kamu temukan di halaman 26 di buku paket. Perhatikan gambar berikut. Terdapat suatu rangkaian tertutup di mana pada soal ini ditanyakan tentukan arus yang melalui kawat AB. Nah, pada soal ini diketahui epsilon 1 sebesar 12 volt, epsilon 2 sebesar 6 volt, R1 sebesar 2 ohm, R2 sebesar 6 ohm, R3 sebesar 4 ohm. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah tentukan besarnya tegangan AB atau tegangan pada titik AB. Untuk menjawab soal ini, yang pertama kita lakukan adalah kita gambarkan dulu arah arus yang berasal dari sumber tegangan pada rangkaian tersebut. Didapatkan seperti inilah arahnya. Kemudian, kita misalkan arah perputaran loopnya. Di sini, pada loop yang pertama, kita misalkan saja berputar searah jarum jam. Untuk loop yang kedua, kita misalkan juga berputar searah jarum jam. Kemudian, kita bisa terapkan hukum 1 Kirchhoff pada titik A, di mana jumlah arus yang masuk pada titik percabangan A harus sama dengan jumlah arus yang keluar pada titik percabangan A. Dari sini kita bisa mendapatkan besarnya I1 ditambah I2 sama dengan I3. Ini kita sebut saja sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita terapkan hukum 2 Kirchhoff pada setiap loop, di mana sigma E ditambah sigma I kali R harus sama dengan 0. Pada loop yang pertama yang berputar searah jarum jam, kita akan mendapatkan persamaan min epsilon 1 tambah I1 buka kurung R1 tambah R2 tutup kurung ditambah I3 kali R3 sama dengan 0. Jika kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, maka kita akan menemukan sebuah persamaan 8I1 tambah 4I3 sama dengan 12. Ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Pada loop yang kedua yang berputar searah jarum jam, kita akan mendapatkan persamaan epsilon 2 dikurang I3 kali R3 sama dengan 0. Jika kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan nilai I3 sebesar 3/2 ampere atau 1,5 ampere. Pada soal ini, kuat arus yang melewati kawat AB adalah I3, nilainya sebesar 1,5 ampere.
Jadi sebenarnya soal ini sudah terjawab. Bila kita ingin melanjutkan untuk mencari nilai I2, maka I3 ini kita sebut sebagai persamaan yang ketiga. Untuk mencari nilai I2, kita dapat mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Pada persamaan 2, nilainya adalah 8I1 tambah 4I2 sama dengan 12. Persamaan 3 itu I3 sama dengan 3/2 ampere. Bila kita masukkan nilai I3 ke persamaan 2, maka kita akan mendapatkan nilai dari I1 sebesar 6/8 ampere atau 0,75 ampere. Dari sini, untuk menentukan nilai I2-nya, kita dapat mensubstitusikan nilai I1 dan I3 ke persamaan 1. Ini adalah persamaan satunya. I1 tambah I2 sama dengan I3. Kita masukkan nilai I1 dan juga nilai I3 ke dalam persamaan ini. Maka kita akan mendapatkan nilai I2 sebesar 0,75 ampere. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai topik hukum 1 Kirchhoff dan juga hukum 2 Kirchhoff. Agar lebih terampil lagi dalam pengerjaan soal, maka kerjakanlah soal latihan yang ada di aplikasi Edmodo dan kumpulkan tepat waktu. Terima kasih.